Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Jaini Dahlan, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024, kategori 2, Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. NIM 1870132400288. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10 MP2 dengan materi peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di tanah Jawa. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, mabadu. Anak-anakku semuanya, sebelum kita pembelajaran, ingin nanya sama kalian semua, sudah siap belajar belum? Siap. Kalau sudah siap belajar, ya, Bapak harapkan pembelajaran ini diawali dengan berdoa bersama. Silakan Ayah maju ke depan, pimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Baik, setelah kita berdoa bersama, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kehadirannya. Yang pertama, Anisatul Jannah, Anjani Hamiliana Putri, Aprilia Adela, Cika Repa Casya, Dahlia, Desi Anggraini, Elijah Nurfadila, Inka Reva Febrianti, Maeshira Amelia, Nagita Selvia, Rofiah, Santi Septriani, Siti Khairunisa, Siti Komara, Diva Maina, Windy Safitri, Dara Aulia. Setelah kita absensi, alangkah baiknya Bapak menyampaikan moderasi hari ini adalah sebaik-baiknya ilmu, ya, tinggi-tingginya ilmu, buahnya adalah akhlak, buahnya adalah etika, buahnya adalah baik terhadap orang lain, empati terhadap orang lain, peka terhadap orang lain. Itu adalah buah daripada ilmu. Oleh karenanya, jika orang mempunyai ilmu, ya, tidak akan dipandang ketika dia tidak berakhlak ataupun tidak beretika. Oleh karenanya, untuk selanjutnya dari anak-anak semuanya kita lihat. Nah, ini ada peta konsep perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia, ya, di Indonesia. Pertama lihat di sini. Yang pertama, awal penyebaran Islam di kita di
jual beli, ya, Islam masuk ke desa ataupun melalui sosial, kultur, budaya, ya. Kemudian yang terakhir itu politik. Perkembangan Islam di Indonesia salah satunya melalui politik pemerintahan. Kemudian perdagangan itu banyak sekali yang masuk ke Indonesia. Dulu namanya Nusantara, ya. Itu yang pertama dari Cina jelas. Karena kita hari ini akan mempelajari tentang metode dakwahnya para wali songo di Indonesia. Jelas kita hari ini akan menjelaskan tentang peran penting tokoh ulama penyebaran Islam di Indonesia, itu wali songo. Ada berapa? Ada 9. Ya. Kemudian menyebarkan Islamnya di daerah Jawa Barat. Ada tahu? Silakan. Sunan Gunung Jati. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, ya sini semua. Ya semua. Ini tujuan pembelajaran kita akan belajar tentang metode point counter, ya. Nih kalian nanti dapat menganalisis peran tokoh ulama, ya. Wali songo itu perannya seperti apa, menyampaikan metode dakwah itu seperti apa. Ada yang menggunakan jalur pendidikan, ada yang menggunakan jalur seni budaya, ya. Nah, tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia salah satunya metode dakwah Islam oleh wali songo di tanah Jawa. Kemudian yang keduanya, poin kedua, melalui metode project based learning. Ya, project kalian nanti akan membuat satu produk, ya. Project yaitu mind mapping atau peta konsep. Kemudian kalian nanti mempresentasikan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Bisa dipahami? Nah, ini pertanyaan pemantik, kita harapkan bisa ada yang jawab, ya. Ini pertanyaan nomor 1, apakah sudah pernah membaca buku sejarah masuknya agama Islam di Indonesia? Siapa? Katakan yang sudah pernah baca sejarah-sejarah. Ada tangan? Ada tidak? Ada tidak? Lima banyak ngantuk. Itu silakan kalau berdiri, kita sedikit dulu. SDG temanya marilah menari di atas menara. Sudah tahu, ya, pernah mungkin mendengar, ya. Nah, Bapak contohkan dulu. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Apa semua? Baik, kita mulai saja. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Baik, terima kasih. Sebelum silakan kembali. Nah, anak-anak semuanya di sini di depan, ya, di papan tulis, ya. Bapak tanya sama kalian, ini ada gambar-gambar, ya. Ada gambar-gambar, ya. Ada yang tahu nggak jumlah wali songo? Angkat tangan. Ya, silakan. Ada 9, ya. Silakan yang tahu sebutkan salah satu wali songo itu. Ada yang tahu namanya? Angkat tangan. Wali songo ada yang tahu namanya salah satunya? Sunan Bonang. Yang lainnya? Sunan Gresik. Kemudian Maulana Malik, ya. Itu salah satu wali songo yang ada di tanah Jawa. Terbagi di 3 bagian: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kita di Jawa Barat cuma 1, yaitu Sunan Gunung Jati. Baik, selanjutnya ini silsilah dan hubungan antara wali songo, ya. Jadi semua wali songo yang ada di tanah Jawa itu, ya, keterkaitan, ada hubungan, ada hubungan. Dan kemudian ini biografinya, ya, silsilah, kemudian peran penting dakwah penyebaran Islam di tanah Jawa oleh wali songo. Baik, seterusnya kita akan
yaitu membuat peta konsep perjalanan atau metode dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Beliau menyampaikan kenapa proyek kita yaitu membuat peta konsep. Ya, tujuannya itu untuk memudahkan kalian memahami, ya, menganalisis peran penting tokoh ulama di Tanah Jawa, termasuk metode penyebaran Islam Wali Songo di Tanah Jawa, ya, supaya kalian bisa memklasifikasikan, oh ini penyebaran Islam di Tanah Jawa, Jawanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Caranya, metodenya dengan menggunakan misalkan jalur pendidikan, pernikahan, perdagangan, seni budaya, ya, supaya kalian lebih memahami dengan cara melihat peta konsep, ya. Nah, kemudian kalian akan berdiskusi terlebih dahulu. Nanti Bapak bagikan kertasnya, berdiskusi, membuat timeline-nya seperti apa, tugas-tugas kalian di antara satu kelompok ini seperti apa, ya. Ada pertanyaan tidak tentang pembuatan proyek ini? Silakan sama Bapak. Ada pertanyaan tentang pembuatan proyek ini? Jangan. Nanti kamu, ya, kalian semua di sini nanti membuat petanya saja, pada artian konsepnya saja, ya. Kemudian dituliskan sesuai dengan yang ada di proyektor, yang di papan tulis maksudnya. Nanti kalian pindahkan, ya, konsepnya ataupun tata letak daripada peta tersebut, ya. Bisa pahami? Baik. Silakan kalian buat, keluarkan pulpennya, penggaris kalau ada penggaris. Ini kata-katanya sudah ada di papan tulis, ya. Silakan. Pakai pensil boleh, ya. Garisnya keluarin, silakan. Nah, yang seperti contoh ya di depan seperti itu, ya. Silakan. Yang dibagi tugas yang membuat apa namanya rubrik-rubriknya, ya, kotak-kotaknya silakan siapa, terserah kalian, ya, supaya indah dilihat. Kemudian bagi tugas terlebih dahulu, kemudian yang menulis siapa, yang membuat kotak-kotak siapa, atau membuat lingkaran, terserah kalian, ya. Cukup. Waktunya sudah habis untuk pembuatan peta konsep penyebaran Islam di Tanah Jawa melalui Wali Songo. Untuk itu kita lanjutkan presentasi masing-masing kelompok, ya. Silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Kemana dulu? Ini siap. Silakan maju ke depan. Ya, duduk sini aja. Ya, nah. Ini kelompok 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini akan mempresentasikan proyek yang sudah kelompok kami buat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari perkenalkan asli dan
Sok. Perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia. Awal penyebaran Islam. Perkembangan pengaruh Islam di Indonesia. 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita hapus terlebih dahulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, dan kelompok yang lain juga sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu refleksi ya. Yang jadi kendala ketika kalian mengerjakan proyek tersebut apa saja, boleh ya 1, 2, dan 3. Silakan disampaikan kemudian. Siapa yang akan mengawali tentang penyampaian refleksi ini? Nah, ini dari kelompok 1 ya sepertinya. Silakan. Silakan. Apa yang jadi kendalanya untuk mengerjakan ini? Jadi menurut kelompok 1 yang jadi refleksi pada tugas ini yaitu kesulitan untuk mencari sumber informasi pembuatan peta konsepnya. Ya, untuk ke depan sebelum kita belajar ya, Bapak akan menyampaikan ya tindak lanjutnya. Bapak akan menyampaikan apa saja yang jadi kendala untuk pembuatan proyek-proyek yang akan nanti kita laksanakan ke depannya ya. Nanti Bapak bisa mengusahakan memberikan contoh-contoh referensi ya untuk pembuatan proyeknya supaya kalian tidak kesulitan, kebingungan ya mencari sumber informasi pembuatan proyek tersebut ya. Itulah ya mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Nah, kemudian kita lihat Pak untuk kesimpulannya. Baik, kita baca bareng-bareng kesimpulannya ya. Bapak bebarengan yang kalian ya. 3, 2, 1. Kesimpulan dari itu saja ya kesimpulannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk terakhir saya sampaikan materi yang akan kita pelajari depan masih materi yang sama ya, karena pertemuannya ada 2 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan di pertemuan kedua kita akan membahas lebih dalam lagi peran tokoh ulama ya penyebar agama Islam di Indonesia, terutama untuk metode ya penyebaran Islam Wali Songo di tanah Jawa. Oleh karenanya nanti pekan depan yang amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan ditutup hanya kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.